Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 1P52, tugas Sistem Informasi Manajemen, akan membahas tentang transformasi infrastruktur teknologi informasi melalui implementasi cloud computing di era globalisasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan membahas 5 topik masalah, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu pengertian dan komponen infrastruktur teknologi informasi melalui cloud computing di era globalisasi. Infrastruktur teknologi adalah sekumpulan komponen teknologi yang digunakan untuk membangun, mengoperasikan, dan mengelola sistem informasi perusahaan. Dalam konteks cloud computing di era globalisasi, infrastruktur teknologi berperan sebagai fondasi utama yang memungkinkan akses data, aplikasi, dan layanan secara fleksibel melalui internet. Nah, komponen infrastruktur teknologi informasi sendiri dalam cloud computing di era globalisasi terdapat 5, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, seperti server, data center, jaringan, penyimpanan, dan perangkat konektivitas internet. Yang kedua ada perangkat lunak atau software seperti sistem operasi, middleware, dan platform cloud seperti Google Cloud. Yang ketiga ada jaringan atau network seperti infrastruktur konektivitas global seperti LAN, WAN, dan internet. Yang keempat data dan penyimpanan seperti basis data, cloud storage, dan sistem backup online. Yang kelima, sumber daya manusia atau SDM seperti administrator sistem, engineer cloud, dan staf IT yang mengelola layanan cloud. Pada prinsip yang kedua ada tahapan teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur teknologi informasi. Evolusi cloud computing ini melewati beberapa tahap, yaitu yang pertama ada era mainframe, itu jadi sekitar tahun 1950 sampai 1970. Waktu itu komputer masih super besar dan mahal, jadi pemrosesan dilakukan dalam satu tempat atau terpusat. Lanjut yang kedua pada tahun 1980 sampai 1990-an itu ada era client atau komputer pribadi. Komputer itu bisa digunakan di area perkantoran yang bisa terhubung dengan server untuk berbagi data supaya lebih mudah. Masuk pada tahun 2000-an itu muncul era virtualisasi yang dimana server bisa dibagi dan juga mudah dikelola dan lebih efisien. Nah, mulai dari tahun 2010-an muncullah cloud computing, yaitu semua layanan bisa diakses lewat internet seperti SaaS, PaaS, dan juga LaaS. Pada tahun 2020 sampai seterusnya muncul era multi-cloud dan hybrid cloud. Jadi perusahaan bisa menggabungkan beberapa server tanpa memiliki server tetap. Prinsip yang ketiga yaitu tren terkini platform perangkat keras komputer. Ada beberapa perangkat keras komputer, yaitu yang pertama pusat data modular dan efisiensi energi, yaitu penggunaan infrastruktur server yang dirancang hemat daya dengan sistem pendinginan yang lebih optimal untuk mengurangi konsumsi energi. Dan yang kedua, server berbasis CPU dan akselerator AI, yaitu diterapkan untuk mempercepat pemrosesan data berskala besar.
dan serta mendukung kebutuhan pembelajaran mesin di lingkungan cloud. Dan yang ketiga yaitu perangkat IDX computing, yaitu proses komutasi yang dilakukan lebih dekat dengan sumber data, gunanya untuk meminimalkan waktu tunda atau latensi dan meningkatkan kecepatan respons. Dan yang keempat, virtualisasi dan kontainerisasi perangkat keras, yaitu teknologi ini memungkinkan pembagian sumber daya fisik menjadi mesin virtual yang ringan, fleksibel, dan mudah dikelola. Yang terakhir, yang kelima, yaitu penyimpanan SSD NVMe dan sistem storage terdistribusi, yaitu menyediakan kecepatan akses data yang lebih tinggi serta keandalan penyimpanan yang lebih baik dalam pengelolaan data berbasis cloud. Saya akan menjelaskan prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat adalah tren terkini platform perangkat lunak komputer. Tren terbaru perangkat lunak komputer didukung dengan 3 aspek, yaitu otomatisasi, efisiensi, dan keamanan. Dari 3 aspek itu dibagi menjadi 5 poin. Poin pertama adalah platform as a service yang menyediakan lingkungan pengemban yang lengkap di dalam cloud atau penyimpanan. Poin yang kedua yaitu software as a service, aplikasi berbasis langganan atau berbayar seperti contohnya Google Workspace dan Microsoft 365. Poin yang ketiga adalah kontainerisasi. Kontainerisasi yaitu berfungsi menjalankan aplikasi di dalam wadah portable dan terisolasi atau tertutup. Yang keempat yaitu AI Intelligent Integration. AI Intelligent Integration yaitu analisis cerdas dan otomatisasi di dalam layanan cloud atau penyimpanan. Poin yang kelima adalah DevOps yang berfungsi atau berisi kolaborasi pengembangan dan operasional yang cepat. Baik, saya akan menjelaskan prinsip yang kelima, yaitu tantangan dan solusi manajemen infrastruktur TI. Tantangan yang pertama ada keamanan dan privasi data, yaitu resiko kebocoran data saat penyimpanan di server pihak ketiga. Yang kedua ada ketergantungan pada penyedia layanan cloud seperti potensi downtime atau gangguan layanan. Yang ketiga ada biaya operasional tidak terduga, yaitu penggunaan layanan terlebih tanpa kontrol anggaran. Dan yang keempat ada kepatuhan regulasi atau compliance, itu seperti aturan berbeda antar negara terkait data pengguna. Dan yang terakhir ada kekurangan tenaga ahli cloud, yaitu sulitnya menemukan SDM yang kompeten di bidang ini. Terima kasih.